Pada zaman dahulu, ada seorang putri bernama Purbasari. Ia adalah anak bungsu dari Raja Prabu Tapa Agung yang mempunyai kerajaan bernama Pasir Batang. Purbasari mempunyai 6 orang kakak, yaitu Purbararang, Purba Endah, Purba Dewata, Purba Kencana, Purba Manik, dan Purbaleo. Purbasari anak yang sangat baik sifat dan kelakuannya. Ia manis, lembut, suka menolong. Ditambah dengan parasnya yang sangat cantik, membuat setiap orang yang melihatnya jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Tapi semua itu tidak menurun kepada kakaknya, yaitu Purbararang. Dengan meninggalnya sang raja, Purbasari ditunjuk untuk menggantikan tahtanya di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya raja. Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Mendengar hal itu, Purbararang merasa sangat iri dan marah. Ia berniat untuk mencelakai Purbasari. Pada keesokan harinya, Purbararang pergi dan kemudian meminta bantuan kepada nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat itu pun memberikan boreh zat berwarna hitam dari tumbuhan kepada Purbararang. Nenek sihir itu pun berkata, "Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari." Setelah mendengar itu, ia pulang dan langsung menyemburkan zat tersebut kepada Purbasari. Seketika, tubuh Purbasari pun bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Uwak Baktara yang sebagai penasihat kerajaan diperintahkan oleh Purbararang untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Selama di hutan, ia ditemani oleh Lutung Kasarang, yaitu Pangeran Guruminda yang menyamar. Ia pernah dinasihati oleh Uwak Batara, seorang prajurit dari kerajaan Pasir Batang. Lutung, putri yang ada di hadapanmu ini adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu dari kerajaan Pasir Batang. Namun karena kekuatan jahatlah, ia terasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaknya engkau menjadi junjungan kami ini, ucap Uwak Batara saat itu. Kelembutan, kebaikan hati, dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin cinta kepada Purbasari. Sedangkan sifat kepemimpinan, tanggung jawab, dan perhatian Lutung Kasarung kepada Purbasari membuat Purbasari sangat mencintai Lutung Kasarung, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Pada suatu hari, Lutung mengajak Purbasari untuk mandi di sebuah telaga. Secara ajaib, air dari telaga tersebut mampu menyembuhkan penyakit, mengembalikan kecantikan Purbasari. Mendengar hal tersebut, Purbararang merasa cemas. Ia khawatir jika adiknya merebut kembali tahtanya. Kemudian ia pun menghampiri adiknya dan mengajaknya beradu untuk memperebutkan kursi raja. Tidak tanggung-tanggung, tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat. Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta kerajaan Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham bahwa di tantangan kali ini dia pasti akan kalah, karena Lutung Kasarung hanyalah seekor kera hitam dibandingkan dengan tunangan Purbararang. Tapi cintanya kepada Lutung Kasarung membuat ia tegar. Lalu ia memegang tangan Lutung Kasarung lalu berkata, "Aku mencintaimu dan aku ingin menjadi istrimu."
ucap Purbasari. Mendengar ucapan Purbasari, Purbararang tertawa terbahak-bahak. Kera hitam itu tunanganmu. Jawab Purbararang. Purbasari berkata, "Iya, Lutung Kasarung adalah tunanganku." Tiba-tiba, asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Dalam beberapa waktu, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung berubah menjadi Pangeran Gurumilda yang tampan dan gagah. Semua yang melihatnya terpesona, dan seharusnya Lutung Kasarung dan Purbasari yang mendapatkan tata kerajaan Pasir Batang. Dalam keadaan tersebut, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Dan ia bersama tunangannya meminta maaf kepada Purbasari. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari pun memaafkannya. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai seorang ratu. Genap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru. Dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka semakin bahagia mengetahui ratu mereka, Purbasari, telah menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Nah, setelah mendengar cerita kami, pesan moral dari cerita rakyat Lutung Kasarung adalah kebenaran dan kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang.